Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Dari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Adik-adik pejuang UTBK tahun 2022. Nah, hari ini tanggal 17 Mei tahun 2022 adalah pelaksanaan UTBK SBMPTN hari pertama dan tepatnya di gelombang pertama. Nah, hari ini akan saya rangkuman dari pelaksanaan UTBK SBMPTN tahun 2022. Pada hari pertama ada apa saja? Kira-kira apa saja yang keluar materinya di UTBK pada tahun ini? Nah, maka simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan di-skip ya adik-adik. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa UTBK SBMPTN tahun 2022 ini dilaksanakan dengan kategori 2 gelombang. Di gelombang pertama di tanggal 17 Mei tahun 2022 sampai tanggal 23 Mei adik-adik. Nah, untuk gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 24 Mei sampai tanggal 2 Juni 2022 adik-adik. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik yang nantinya ujian di hari kedua dan ketiga dan seterusnya, yang notabene ini akan membuat adik-adik jauh lebih pede. Karena memang di hari pertama ini ada sejumlah hal yang ternyata tidak ditemukan di UTBK tahun 2021 adik-adik. Nah, apa saja? Adik-adik penasaran? Maka simak terus ya adik-adik video ini. Nah, kemudian yang pertama adalah teknis di dalam ruangan adik-adik. Nah, untuk tahun 2022 ini tetap diadakan cek suhu ketika adik-adik masuk. Kemudian yang kedua adalah ternyata disediakan pena dan kertas dan bisa dikembalikan setelah selesai. Jadi adik-adik ketika nanti lupa, tidak bawa pulpen atau tidak bawa buku, maka di situ disediakan, tapi nanti dikembalikan ya adik-adik. Nah, kemudian yang poin yang ketiga adik-adik yang perlu digarisbawahi adalah mayoritas ruangan ujian ber-AC di semua pusat UTBK adik-adik. Jadi adik-adik yang besok ujian di tanggal 18 Mei tahun 2022 dan seterusnya, silahkan adik-adik bawa alternatif, bawa jaket adik-adik. Karena ketika yang tidak terbiasa dengan ruangan ber-AC, maka adik-adik biasanya akan merasa kedinginan, mungkin ada yang sampai flu adik-adik. Nah, saran saya adalah ketika banyak ruangan yang ber-AC, notabene biasanya dingin sekali, maka adik-adik bawa jaket ya. Kemudian sebelum ujian, saya sarankan untuk adik-adik khususnya yang biasa sarapan, silahkan adik-adik harus siap-siap dari sekarang untuk mempersiapkan bisa makan minum secukupnya. Soalnya ketika ada ujian kurang lebih ada 3 jam untuk TPS dan ujian saintek maupun sosum. Kalau misalnya campuran jauh lebih lama adik-adik. Kemudian sekali lagi saya tekankan yang paling penting di teknis di dalam ruangan, silahkan adik-adik harus bawa kartu peserta, identitas, SKL atau surat keterangan lulus bagi lulusan tahun 2022. Untuk tahun 2020 dan tahun 2021 silahkan tunjukkan ijazah yang sudah dilegalisasi atau fotokopinya yang sudah dilegalisasi. Yang terakhir adalah surat vaksin booster 1, 2, dan 3. Dan kalau tidak mensyaratkan vaksin, maka adik-adik wajib menunjukkan surat keterangan bebas COVID atau biasanya dengan ditunjukkan dengan surat antigen adik-adik. Nah, apa saja kira-kira next selanjutnya adalah, nah ini jumlah soal yang menarik adalah ada ini apa kata peserta UTBK SBMPTN tahun 2022 yang sudah saya rangkum di berbagai pusat UTBK. Nah, yang saya rangkum di sini adalah di pusat UTBK di kota saya di Jawa Timur. Nah, di Universitas Airlangga dan Universitas Negeri Surabaya tepatnya adik-adik, dan juga ditambah dengan Universitas Brawijaya di Malang. Nah, ini akan berbeda dengan pusat UTBK yang lain. Yang jelas adik-adik yang khususnya yang UTBK di Jawa Timur, simak video ini ya. Nah, jumlah soal tidak berubah, adalah total soalnya untuk 180 soal adik-adik. Nah, waktu yang disediakan khususnya untuk TPS adalah 22 menit ternyata adik-adik untuk PU, kemudian 28 menit yang lain, kemudian bahasa Inggris 15 menit. Jadi yang 22 menit itu untuk PU-nya aja, kemudian PPU sama PBM itu adalah 28 menit. Nah, ini ternyata nanti akan berbeda-beda setiap pusat UTBK adik-adik, tapi ya kisarannya di angka 20 sampai 28 menit. Kemudian model soal adik-adik untuk di TPS itu ada pilihan ganda A, B, C, dan D. Kemudian yang kedua adalah opsinya 1, 2, dan 3, 4. Jadi contohnya misalnya 1, 2, dan 3 adalah jawaban A, dan adik-adik bisa cari di internet atau cari aturan-aturan model opsi 1, 2, 3, 4 adalah model soalnya adik-adik.
Kemudian untuk soal Saintek dan Soshum tidak berubah adik-adik. Untuk Saintek jumlah soalnya adalah 20 soal semuanya. Kemudian waktunya adalah kisarannya ya 22 menit, dan ada beberapa pelajaran yang ternyata kayak misalnya di Saintek fisikanya soalnya tidak sampai 20 tapi sekitar 18 soal saja. Nah, ini nanti akan sedikit berbeda kepada adik-adik. Nah, adik-adik saran saya ketika nanti adik-adik melaksanakan ujian, adik-adik nggak usah terlalu melihat jumlah soalnya, fokus ke jawaban yang adik-adik lakukan. Dan paling penting adalah sistem UTBK menggunakan IRT respon teori yang notabene adik-adik wajib, saran saya, mengisi semua jawaban. Jadi jangan sampai ada jawaban yang tidak dijawab karena tidak ada nilai minus adik-adik. Kemudian selanjutnya adalah materi TPS. Nah, ini yang menarik ya. Untuk penalaran umum, adik-adik akan ketemu dengan soal statistika, kemudian logika, hitung-hitungan dasar adik-adik untuk PU-nya. Biasanya yang model-model soal-soal segitiga itu. Kemudian pernyataan benar, salah, dan mungkin benar. Nah, ini perlu adik-adik fokus ya di model soal pernyataan benar, salah, dan mungkin benar. Next, selanjutnya untuk TPS PBM, pemahaman bacaan dan menulis. Nah, untuk pemahaman bacaan dan menulis yang keluar adalah soal kalimat tidak padu dan tidak logis. Nah, ini adik-adik harus sudah bisa memetakan dan bisa skimming adik-adik membaca cepat. Karena waktunya sangat terbatas di soal-soal bahasa Indonesia di tema PBM ini, adik-adik harus latihan dari sekarang, coba buka-buka lagi soal kalimat tidak padu dan tidak logis ya adik-adik. Kemudian imbuhan makna sama, kemudian tanda baca, kemudian inti kalimat dan gagasan ini pasti keluar di tahun-tahun sebelumnya, bahwa untuk inti kalimat dan gagasan ini pasti keluar adik-adik. Kemudian selanjutnya untuk PPU, soal yang keluar ini adalah menarik ya. Ada soal semantik, soal prosedur teks yang sudah keluar di tahun-tahun sebelumnya, dan teks tidak ada bahasa Panda. Nah, ini menarik adik-adik untuk PPU di sini. Untuk tahun 2020 dan tahun 2021 ada bahasa Panda yang notabene AAA, BBBB, AIUU dan sebagainya, itu agak ribet sekali. Di tahun ini tidak ada adik-adik. Hanya soal-soalnya lebih ke semantik sama prosedur teks adik-adik. Next, selanjutnya adalah untuk PK. Nah, atau pengetahuan kuantitatif sebenarnya adalah matematika dasar untuk baik ada IPA maupun IPS. Hanya saja yang paling banyak keluar itu adalah ternyata soal matriks, kemudian sudut, kemudian persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, kemudian barisan dan deret ini muncul lagi adik-adik. Kemudian perbandingan dan integral. Yang tentunya integralnya adik-adik nggak perlu khawatir, integralnya ada integral yang biasa, nggak sampai integral yang agak susah ya adik-adik. Untuk pengetahuan kuantitatif. Berapa jumlahnya soalnya pengetahuan kuantitatif adik-adik? Ya, soalnya maksimal adalah 20 soal aja ya adik-adik. Kemudian untuk bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Inggris ini kan menjadi subtes sendiri di soal UTBK SBMPTN tahun 2022 untuk anak IPA maupun IPS adik-adik. Nah, itu soalnya berapa adik-adik? Teksnya ada 3-4 soal. Upayakan fokus karena waktu terbatas, dan soal teks, grammar, dan ada juga bacaan grafik. Nah, ini menarik untuk soal bahasa Inggris. Ternyata ada soal yang baca grafik seperti soal PU. Adik-adik paham ya? Jadi kalau soal PU itu adalah bahasa Indonesia, adik-adik hanya perlu menganalisa teksnya tapi bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesia mungkin nggak terlalu susah ya adik-adik. Tapi ketika adik-adik ketemu dengan soal bahasa Inggris yang baca grafiknya, adik-adik harus punya konsentrasi tinggi. Jadi saran saya untuk soal ini lebih difokuskan untuk di bahasa Inggris, karena adik-adik harus juga sekali lagi skimming, jangan diartikan semuanya ya adik-adik. Untuk di soal bahasa Inggris, dan poinnya juga nggak terlalu besar untuk soal bahasa Inggris, jadi lebih baik di PU, PBM maupun PPU adik-adik. Nah, kemudian untuk adik-adik yang ujiannya Soshum, perlu diperhatikan ada 4 mata pelajaran ya, ada sejarah, ada geografi, ada sosiologi, dan ada ekonomi. Kemudian untuk sejarah yang keluar adalah Perang Dunia II, kemudian sejarah internasional, kemudian sejarah Eropa modern, dan sejarah sebelum kemerdekaan. Jadi adik-adik bisa baca di materi-materi ini. Kemudian untuk yang geografi yang keluar adalah hujan tropis, kemudian La Nina, kemudian hubungan desa dan kota, dan banyak nama tokoh. Nah, ini tokoh-tokoh, mungkin tokoh-tokoh yang dimaksud adalah tokoh-tokoh dunia ya adik-adik, yang keluar di soal TKA Soshum. Kemudian untuk sosiologi, nah yang keluar adalah penyimpangan sosial, kemudian interaksi sosial, kemudian nilai dan norma, dan multikultural adik-adik. Kemudian untuk yang ekonomi, ini nggak
asing soal-soal dari akun dasar jurnal, kebijakan fiskal dan moneter, elastisitas dan fungsi permintaan dan penawaran. Ini selalu keluar di UTBK tahun-tahun sebelumnya untuk dia ekonomi. Ini yang paling banyak berbeda adalah di sejarahnya ya adik-adik ya. Baik, kemudian untuk TKSNT adik-adik. Nah, di TKSNT ini saya tidak terlalu banyak mendapatkan informasi secara detail karena memang di TKSNT ini informasinya sangat minim. Hanya saja banyak untuk TKSNT di matematika IPA adik-adik akan ketemu dengan yang namanya soal fx, GE, kemudian limit, kemudian trigonometri dan dimensi 3. Kemudian untuk biologi, informasi yang saya dapatkan dari peserta adalah soal simbiosis ekosistem DNA, pewarisan sifat dan sebagainya. Kemudian untuk kimia yang paling banyak ternyata adalah soal stoikiometri. Kemudian untuk fisika ternyata yang paling favorit adalah soal mekanika. Karena memang variasi soal mekanika adik-adik itu jauh lebih banyak dibandingkan soal-soal yang lain adik-adik. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk adik-adik yang ujian di tanggal 18 dan seterusnya. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini, dan mudah-mudahan adik-adik yang ujian nanti di gelombang selanjutnya dimudahkan, dan mudah-mudahan adik-adik bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan benar, sehingga adik-adik nantinya ketika pengumuman UTBK SBMPTN adik-adik lolos sesuai dengan jurusan yang adik-adik tuju. Baik, kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa adik-adik.